pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang mendukung di antara ketiganya. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pembinaan akhlak dan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, SMP Al-Azhar Sifabudi Solo hadir sebagai jawaban untuk menjadikan siswa berprestasi dan siap melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, mengarahkan siswa menjadi insan yang bertakwa dan beradab Islami berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. SMP Al-Azhar Sifabudi Solo berdiri tahun 2008 yang disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dikpora Kota Surakarta. SMP Al-Azhar Sifabudi Solo beralamat di Jalan MT Haryono nomor 82 Gondang, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji rutin uji kinerja PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2002. Saya Danar Supriyadi, guru matematika SMP Al-Azhar Sifabudi Solo, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 9 SMP Al-Azhar Sifabudi Solo dengan materi transformasi geometri dan submateri refleksi terhadap sumbu koordinat. Untuk lebih lengkapnya, berikut video pembelajaran yang akan saya praktekkan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Oke, kayaknya ada yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Mas Farel ya. Oh iya. Kenapa kira-kira? Sakit? Oh. Ya, kita doakan semoga Mas Farel lekas diberi kesembuhan, bisa bergabung lagi dengan kita belajar bareng lagi. Allahumma amin. Ya anak-anak, alhamdulillah ini kita masih di suasana yang pagi ya. Sudah sarapan semua? Sudah persiapan dari rumah? Sudah. Ya bukunya, ya alat tulisnya semuanya disiapkan ya. Oke. Saya minta tolong Mas Lingga mungkin bisa memimpin teman-temannya. Kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, silakan Mas Lingga. Siap, gerak. Mari sama-sama membaca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Mas Lingga. Ya anak-anak, biar lebih semangat, kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nanti dipandu sama Yanda, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita teriakkan merdeka, 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 merdeka. merdeka. Ya, semoga kita tambah semangat di pagi hari ini. Oke, sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Oke, let's start our lesson by saying basmalah together. Ya, anak-anak, hari ini Anda punya materi spesial untuk kita pelajari hari ini. Ya, di mana materi ini itu sudah atau bahkan sering kalian lakukan. Materi apa kira-kira? Silakan lihat tampilan. Ya, Anda sudah mempersiapkan tampilan di papan tulis. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, khususnya pada refleksi. Ya, ada yang tahu nama lain refleksi apa? Belum tahu? Dalam pelajaran bahasa Inggris, refleksi itu artinya pencerminan. Nah, ini setiap hari kan kita bercermin, ya kan? Ada nggak di sini yang berangkat sekolah tidak bercermin dulu? Tidak ada kan? Iya. Silahkan lihat. Gambar apa ini? Iya, betul sekali. Nih, tidak putra, tidak putri ya. Bahkan yang calon ibu-ibu itu biasanya kalau dia bercermin ya, 5 menit kurang. Ya. Apakah kerudungnya, apakah bajunya, sepatunya dan sebagainya. Nih. Yang putra pun sama. Ya. Jadi setiap dari kita pasti setiap harinya itu melakukan kegiatan bercermin. Nah, ini salah satu bentuk dari refleksi. Silakan lihat gambar yang kedua. Ini gambar orang bercermin. Kalau kita bercermin, yang kelihatan apa sih di sana? Ada yang tahu? Ya, Mbak? Bayangan sama dengan bendanya ya? Iya, bayangannya sama. Di sini kalau yang bercermin itu anak-anak, nanti yang di sini munculnya tidak ibu-ibu. Ya. Jadi bayangannya sama bendanya sama. Gitu. Ada lagi? Ya? Yang bagian kanan jadi kiri, yang bagian kiri jadi kanan. Iya, betul sekali. Bagian kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kamu ada lagi nggak? Ya, Mas? Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Iya, betul sekali. Jarak bayangan dengan bendanya nanti akan sama. Kalau kita bergerak maju mendekati cermin, bayangannya bergerak nggak? Bergerak, juga mendekati. Kalau nanti orangnya menjauh dari cermin, bayangannya juga menjauh dari cermin. Nih, berarti ini beberapa konsep dari pencerminan. Silakan lihat gambar berikutnya. Ya, ini gambarnya Mbak siapa ya ini ya? Ya, teman kita lah. Ini dia setiap pagi bercermin menjelang persiapan ke sekolah. Tadi dikatakan kalau dia bercermin itu bayangan dengan benda sama. Jarak benda, jarak bayangan sama. Yang kanan pindah ke kiri, kiri menjadi kanan. Nah, kira-kira apa sih pencerminan itu? Yo, ada yang bisa menjawab? Ada yang punya pendapat? Tidak ada? Coba kalian amati. Kepalanya ada di atas, bayangannya kepalanya ada di mana? Di atas. Ya, tangannya ada di samping, bayangannya tangannya ada di samping. Berarti hasil dari pencerminan ini adalah bentuk transformasi, bentuk pemindahan setiap titik pada benda ya ke dalam bayangan menggunakan konsep dari bidang cerminnya. Nih, ya. Jadi bentuk pencerminan itu mentransformasikan, memindahkan setiap titik mulai dari kepala, pundak sampai ujung tangan bahkan ujung kaki. Ya, semacam itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, Anda punya beberapa contoh pencerminan. Nah, ada suatu gambar pencerminan, ada bapak di situ, ya. Ini cerminnya. Silakan dicermati
kira-kira gambar mana yang merupakan bentuk bayangannya? Ya. Gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Silakan dicermati. Ya. Gambar ketiga, gambar kedua, gambar pertama. Sudah menemukan? Ya. Gambar berapa, Mas? Gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua, kita lihat gambar kedua. Kenapa gambar kedua ini merupakan pencerminan? Karena tangan kanan berubah menjadi tangan kiri. Kanannya berubah jadi kiri. Gambar ketiga juga sama nih. Ya, nih kanan sama kiri. Ada bedanya nggak? Kalau yang gambar ketiga hanya tangannya saja ya yang berubah. Iya, betul sekali. Silakan anak-anak cermati gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua ini dia memindahkan ya yang semula posisinya di kanan menjadi di kiri. Ya, mulai dari tangan, baju, ya, badannya, termasuk di stop kontak ini. Mula-mula stop kontaknya ada di kanan, bayangannya akan berubah di kiri. Sementara yang di gambar ketiga, ya, ini berubah kanan sama kiri, tetapi hanya formasi tangannya. Sementara titik yang lain, titik stop kontaknya masih sama. Padahal tadi pencerminan adalah transformasi setiap titiknya. Ya, jadi gambar 3 ini kelihatannya sih pencerminan, padahal dia bukan. Oke, kayaknya ini deh kurang semangat ya. Yuk kita coba nambah semangat dulu. Ya, Anda punya satu mainan ya. Kita akan coba tepuk bersama. Pernah dengar tepuk the best? Waktu dulu kita di sekolah dasar ya. Itu ya. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Oke, kita coba ya. Tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Nah, sekali lagi biar tambah semangat ya. Tepuk the best. I am the best, You are the best. we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itulah ya. Ini sekilas untuk mengawali dari materi kita, yaitu tentang pencerminan. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita. Pembelajaran kita kali ini mempelajari tentang transformasi geometri, khususnya pada pencerminan. Nah, tujuannya apa sih? Ini yang pertama. Kita nanti menemukan konsep dari refleksi. Kemudian menemukan titik bayangan ada di mana, termasuk kita nanti bisa melukis, bisa menggambarnya. Itu. Tetapi kita perlu ingat, untuk mendapatkan tujuan ini nanti ada syaratnya. Ya. Dulu waktu kita di kelas 5 SD, kita pernah belajar tentang koordinat. Nah, ini yang menjadi materi dasarnya. Letak suatu titik itu ada di kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Ya, ini diingat-ingat, kuadran 1, 2, 3 dan 4 itu masing-masing punya perbedaan. Ya, ini adalah materi prasyaratnya. Oke. Ya, Anda punya gambar, silakan dicermati. Nah, konsep bercermin itu sama dengan konsep refleksi. Silakan dilihat, kita punya gambar nih, suatu segitiga, kemudian didekatkan dengan sebuah cermin. Kita bisa lihat titik yang dekat sama cermin, bayangannya pun juga dekat sama cermin. Kalau titiknya jauh dari cermin, maka bayangannya pun akan jauh dari cermin. Itu adalah bentuk dari pencerminan atau refleksi. Kita lihat gambar yang lebih jelas lagi. Nih, yang di sebelah kiri ini adalah bentuk bendanya. Yang di tengah adalah cerminnya, sementara yang di kanan nantinya menjadi sebuah bayangannya. Nah, ini ada benda, itu bayangannya. Ya. Tadi disebutkan sama Mas Lingga tadi, ya, bahwasanya nanti jaraknya sama. Ya, berarti nanti jaraknya benda dengan jaraknya bayangan nanti akan sama. Nih.
Ini jaraknya bayangan, yang di sana jaraknya benda. Terus ini kita tambahkan ya. Anda punya tambahan satu lagi. Kalau garis titik dengan bayangannya itu ditarik garis lurus, dia akan berpotongan tegak lurus terhadap cerminnya. Nih. Ya. Nah, ini dia. Nah, kita akan menggambar, kita akan belajar lewat gambar tentang pencerminan sumbu X dan sumbu Y. Tapi sebelumnya Anda akan minta tolong di antara kalian, ya Anda mau bikin kelompok nih, nanti biar kita belajarnya lebih enak. Ya, ada Mas Lingga bisa berdiri, terus Mas Risang, yang perempuan Mbak Lila dan Mbak Cikwita. Ya, silakan teman-teman yang lain nanti bisa bergabung buat kelompok berdasarkan keempat teman yang sudah Anda sebutkan tadi. Ya, nanti boleh berisikan 4 atau berisikan 5 orang. Ya, bikin kelompok, nanti kita akan coba belajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Oke, silakan bisa membentuk kelompok dengan teman-teman yang ada. Silakan. Oke, sudah semuanya? Ya, anak-anak bisa lihat ke depan ya. Bahwasanya untuk di depan ini Anda sudah menyiapkan tuh. Bahwasanya ada beberapa lembar kerja yang nanti akan kita kerjakan bersama. Ya, Anda akan bagi sesuai dengan kelompoknya. Oke, ini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Oke, ada yang kesulitan melepasnya? Yang Anda bantu? Sudah bisa? Ya, silakan dicermati terlebih dahulu. Ya, silakan dicermati dari yang ada di depan kalian. Nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan ke Yanda. Nanti selama kalian mengerjakan, ya, Yanda akan menilai masing-masing di antara kalian nanti bagaimana bekerja samanya, bagaimana berdiskusinya, bagaimana nanti termasuk pada saat kita mempresentasikan. Nanti akan kita nilai. Ya. Oke, sudah semuanya? Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Sekali lagi, kalau ada yang merasa kesulitan atau ada yang ragu-ragu, boleh ditanyakan ke Yanda. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mungkin kurang jelas? Ya, kenapa? Sini ada kata sama dan berlawanan. Coba mana? Bagaimana? Oh ya. Oke, coba semuanya dilihat di nomor 5 dan 6. Ya, di sana ada kata-kata sama dan berlawanan. Maksudnya adalah kalau dia sama, tandanya sama. Sama-sama positif, sama-sama negatif. Kalau nanti berlawanan berarti berlawanan tanda. Semula dia positif berubah menjadi negatif. Semula bilangannya negatif berubah jadi positif. Maksudnya gitu. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Oke, silakan bisa dilanjutkan. Bisa di garis putus-putus. Ya. Nanti jika mau menghubungkan, kalian boleh menggunakan garis yang lurus, boleh juga garisnya yang putus-putus. Oh ya anak-anak, yang Anda tawarkan untuk yang titik aslinya mau warna biru apa merah? Warna biru? Oke, kita sepakati ya, warna biru menjadi titik asalnya. Nanti bayangannya adalah titik yang warna merah. Oke, silahkan. Ini sudah selesai? Sudah ya. Oke, nanti kalau sudah selesai kita akan coba presentasikan. Ya. Nanti salah satu bisa maju ke depan ya dengan timnya. Boleh 2 orang, boleh 3 orang maju ke depan. Nanti kita presentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Ya.
Nanti yang dibaca ya hasilnya, terus ditunjukkan ke teman-teman. Oke, sudah siap semuanya? Ya, oke. Kita akan mulai presentasi kita kali ini. Kita akan mulai dari kelompok yang pertama. Silakan dari kelompok 1 perwakilan bisa maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini Dinda, Davin, dan Ardan ingin mempresentasikan tentang refleksi. Titik asal A 3,5, B 2,-4, C -5,7, D -2,-6. Jarak titik asal ke sumbu X 5, 4, 7, dan 6. Koordinat bayangan A 3,-5, B 2,4, C -5,-2, D -2,6. Koordinat X dari titik asal dan titik bayangan sama. Koordinat Y dari titik asal dan titik bayangan berlawanan, dan berlawanan. Jika sebuah titik dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan X, Y atau AX, Y sama dengan AX, Y. Oke, anak-anak, ini hasil dari kelompok 1. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan dicermati kira-kira sudah benar apa ada yang kurang untuk di pekerjaan kelompok 1. Bisa ditunjukkan ke teman-teman gambarnya. Iya. Ada yang perlu diperbaiki? Yang mana kira-kira? Ada apa? Oh iya. Oke, kalau kalian melihat ternyata teman kita untuk yang di titik D ini letaknya tidak sama. Ada yang terlalu jauh meletakkan titiknya. Ya, padahal hitungannya sudah benar. Berarti dia kurang teliti pada saat menempelnya. Oke ya, nanti bisa diperbaiki ya. Oke. Ada lagi yang diperbaiki? Ya. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan untuk menampilkan dari hasil kerja di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Meka, Afifah, Cikwita, Judit, Syahla, dan juga Lintang akan membacakan hasil dari kelompok kita. Titik asal A 3,5 dan jarak titik asal ke sumbu Y adalah 3. Koordinat bayangan -3,5. Apakah koordinat X dari titik asal dan titik bayangan sama atau berlawanan? Apakah koordinat Y dari titik asal dan titik bayangan sama atau berlawanan? Sama. Kesimpulan refleksi terhadap sumbu Y adalah jika sebuah titik dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan min X, Y atau AX, Y sama dengan A min X, Y. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya. Oke. Silakan dicermati pekerjaan dari kelompok 3. Ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Silakan bisa dilihat. Nggak ada? Sudah baik? Ya, Yanda ngasih 1 tambahan. Ya. Kenapa? Titiknya sudah baik, ya. Hanya saja pada saat kita memberi tanda hubungnya, garisnya, seharusnya titik A-nya dihubungkan dengan pasangan titik A-nya. Gitu. Sementara teman kita A dengan B. Kenapa? Karena warnanya sama-sama biru. Ya kan? Seharusnya tanda hubungnya itu titik A dengan bayangannya yaitu A aksen. Yang titik B juga dengan B aksen, yang D dengan D aksen. Ya. Nanti diganti ya arah garisnya ya. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan.
Ya, anak-anak, itu tadi beberapa dari latihan kita ya. Ternyata ada yang sudah benar, ada yang perlu diperbaiki. Nah, apa yang kita beri catatan tadi itu bisa menambah keilmuan kita ya. Yang mungkin tadi kurang teliti bisa menjadi lebih teliti. Ya. Oke, sekarang bisa melihat ke depan. Iya. Tadi kita sudah belajar kelompok ya. Sekarang kalian bisa lihat ya, Anda punya sedikit tayangan dulu sebelum nanti kita memulai kuis kita. Ya. Ya. Tadi waktu kita belajar kelompok ada yang mencerminkan sumbu X, ada yang mencerminkan sumbu Y ya. Ternyata ada pola tertentu ya kan. Ada yang nilai X-nya itu berubah tanda, ada yang nilai X-nya juga tetap atau sama. Ada yang nilai Y-nya itu berubah, ada yang nilai Y-nya juga tandanya sama. Ya, silakan lihat. Ya, Anda punya sedikit rangkuman buat kalian. Nah, ini tadi yang kita pelajari. Ya, misalkan kita punya suatu titik, katakanlah titik A ada di sana. Ya, kemudian kita ingin mencerminkan terhadap sumbu X-nya. Jadi sumbu X ini menjadi cerminnya. Kalau bendanya di atas berarti bayangannya di mana? Iya, bayangannya di bawah. Sehingga dia akan punya bayangan yang ada di bawah. Nah, ini dia. Jadi kita dapatkan titik A aksennya ada di bawah. Gitu. Kalian lihat contoh titik yang lain. Ada titik B. Posisi ada di atas gitu ya. Cari bayangannya. Maka bayangannya akan ada di bawah. Nih. Koordinat titik B-nya namanya B aksen. Gitu. Satu lagi titik C min 6, min 4. Nah, titiknya di bawah. Kalau titiknya di bawah, bayangannya di mana? Iya, betul, di atas. Ya. Kita akan cari titiknya yaitu C aksennya, ya. Nah, kita lihat untuk pencerminan sumbu X ternyata ada polanya. Ya. Bisa dilihat di sana. Ternyata nilai Y-nya akan berubah tanda menjadi berlawanan tanda. Nih, ya. Gitu. Kita bisa simpulkan nantinya kalau kita punya titik A, B, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi A, min B. Tadi ada teman kalian yang menemukan, oh nilai X-nya tetap, oh nilai Y-nya berubah, ya, atau berlawanan. Nah, ini contohnya. Ya. Terus tadi ada yang teman-teman kalian mengerjakan tapi pencerminan terhadap sumbu Y-nya. Kita lihat. Ini contohnya. Tadi yang mengerjakan di sumbu Y tadi, ya. Nah, ini ada titik D di sana, kita mau cerminkan ke sumbu Y. Sumbu Y di sini. Kalau titiknya ada di kanan, berarti nanti bayangannya ada di sebelah di kiri, ya, di sebelah kiri Anda itu. Ya. Itu titik D aksennya. Lagi ada titik E. Nah, ada di kanan, maka nanti bayangannya akan ada di itu titik E aksennya. Satu lagi, saya punya titik F. Ya, letaknya ada di sana. Kita akan coba cerminkan ke sumbu Y. Nih, bisa dilihat di sini, ini titik F-nya. Nah, bayangannya akan ada di sebelah kiri. Ya. Itu adalah koordinat dari F aksennya. Sekarang dicermati polanya apa. Nah, tadi teman kalian ada yang menjawab bahwasanya nilai X-nya berlawanan tanda. Ini contohnya. Ya, yang semula dia negatif berubah menjadi positif. Semula positif dia akan berubah menjadi negatif. Itu, ya. Bisa kita simpulkan jika ada titik A, B, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya nilai X-nya akan berubah tandanya atau menjadi berlawanan tanda. Oke? Bisa dipahami? Ya, oke. Untuk itu, nah, kita siapkan untuk latihannya. Silakan bisa dibersihkan mejanya dulu. Kita akan coba latihkan. Berkasnya tadi dibersihkan, dimasukkan ke dalam laci, ya. Kita akan coba adakan kuis, ya, untuk melihat sudah paham atau belum.
1, 2, 3. Oke. Ya. Ya. Silakan yang sudah mendapatkan bisa mengisi identitasnya dulu. Tulis nama, kelas, ya, tanggal. Silakan bisa diselesaikan. Ya, kayaknya bisa mudah diselesaikan kayaknya. Jika sudah selesai nanti akan kita kumpulkan. Sudah? Oke. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke teman di depannya saja. Jadi tidak perlu keluar dari tempat duduk. Silahkan dikumpulkan ke teman yang di dekatnya, yang berada paling depan. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita sudah belajar lewat kelompok. Kemudian tadi kita sudah belajar lewat PowerPoint yang sudah Anda sampaikan di depan. Tapi anak-anak masih ada satu lagi, ya. Cara kita mempelajari dari refleksi ini, ya. Ternyata ada satu aplikasi yang nanti kamu bisa pakai bisa di HP, bisa menggunakan tab atau bahkan pakai komputer. Ya, aplikasinya namanya GeoGebra. Ya. Gitu. Aplikasi ini bisa membantu kalian untuk mempelajari dari materi yang berhubungan dengan gambar geometri, ya. Anda punya contoh seperti ini, ya. Silakan bisa dilihat. Ya, ini contoh tampilan dari GeoGebra nantinya. Ya. Ada yang pernah lihat belum GeoGebra ini? Belum? Nah, nanti kita akan coba bermain lewat GeoGebra ini, ya. Jadi selain kita menggambar lewat bidang koordinat, ya, ada aplikasi yang bisa kita mainkan untuk membantu kita belajar tentang pencerminan. Oke? Ya, ya Anda keluar dulu. Ya, ini adalah layar dari GeoGebra. Ya, yang garis ke atas vertikal ini sumbu Y, yang garis horizontal mendatar ini adalah sumbu X-nya. Nah, kita mau meletakkan titik di mana? Nanti akan kita bisa lihat bayangannya ada di mana, ya. Oke, bisa dicermati di papan tulis di sana. Misalkan aja Anda punya titik di sini, titik A. Kemudian kita mau cerminkan ke sumbu X-nya. Nah, ternyata bayangannya ada di bawah nih. Kalau bendanya di atas, dicerminkan sumbu X, bayangannya ada di bawah, ya kan? Oke, terus sekarang misalkan kita punya titik tuh di sini, nah, ya titik B. Kita mau cerminkan ke sumbu Y-nya, sumbu Y-nya diklik, maka kita akan dapatkan bayangannya di sebelah kanan. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi GeoGebra yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Ya, nah. Ini adalah manfaat dari teknologi. Ya, harapannya nanti kamu bisa mengembangkan lebih lagi untuk belajar GeoGebra. Oke. Nah, sekarang kita sudah banyak nih tadi. Mulai dari kelompok, mulai dari maju ke depan dan seterusnya. Ada yang tahu nggak kira-kira belajar refleksi ini ya dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya untuk apa sih? Ada yang tahu? Nih, ini bisa kita terapkan di mana refleksi itu? Kalian bisa lihat tuh. Arsitektur. Yang suka gambar gedung, gambar rumah, gambar sekolah, hotel. Siapa tahu kalian nanti kalau sudah besar jadi seorang insinyur, maka kita harus tahu ya konsep dari refleksi pencerminan. Supaya apa? Kalau kita bikin rumah tidak miring. Ya, dan bisa seimbang. Gitu. Contoh lain lagi, desain mobil. Ya, kalian lihat mobil yang kita pakai, mobil yang ada di sekeliling kita. Ya.
Kalau di kanan ada kaca spion, di sebelah kiri juga ada kaca spion, ya. Dan posisinya pun sama, jaraknya sama. Demikian pula sepeda motor, ya. Itu. Kemudian yang lain lagi, desain batik. Nah, kita di Solo nih, ya. Kota batik kita. Ya kan? Banyak dari motif batik itu yang menganut konsep dari kesimetrisan atau pencerminan. Gitu. Yang lain lagi, konstruksi jembatan. Ya, kalian bisa lihat yang namanya jembatan itu pasti kanan dan kirinya jaraknya sama. Sama halnya pada saat kita mencerminkan itu, jaraknya harus sama. Dan masih banyak lagi. Ya, itu adalah beberapa manfaat kalau kita belajar dari refleksi ini, ya. Bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan mendapatkan bentuknya yang lebih banyak lagi. Nah, oke, sebagai refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, ya ada pengen tahu. Wah, dari tadi kita sudah belajar banyak. Kira-kira hari ini seperti apa sih pembelajaran kita? Nah, ya ada pengen pendapat dari kalian. Seperti apa pembelajaran kita hari ini? Nah, ya, seru. Wah, yang lain selain seru, ya? Wah, menantang. Ada sesuatu hal yang baru. Ada seru, ada yang menantang. Yang lain? Oh, lain kali pengen seperti ini lagi. Ada yang maju, kita bikin kelompok, kita menempel, ya. Nah, oke. Berarti kalian sudah istilahnya bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terus yang kita dapatkan apa aja hari ini? Ya? Belajar pencerminan. Yang lain? Ada lagi? Banyak loh, ya. Kita belajar bagaimana bisa berkomunikasi, ya, bagaimana bisa berdiskusi dan berani mengemukakan pendapat. Satu lagi, apa itu? Kita berani kalau ada yang salah dari kita dibetulkan, kita mau menerima. Nah, itu, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nyaman buat kita? Nyaman, alhamdulillah. Berarti kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan nyaman. Ya, sebagai ucapan terima kasih dari Anda, ya, kita akan tutup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minta tolong Mas Lingga. Tadi Mas Lingga yang membuka dengan doa, nanti yang menutup juga Mas Lingga. Silakan Mas Lingga. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih dari Yanda. Let's close our lesson by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.